Sirkuit Silverstone memberikan tantangan luar biasa bagi para pembalap motor tercepat di dunia. Dengan 18 tikungan dari arah Abbey hingga klub, sirkuit ini menjadi lintasan terpanjang dalam sejarah kejuaraan. Pembalap LCR Honda, Cal Crutchlow, menjelaskan bahwa Silverstone merupakan sirkuit yang sangat teknis di mana seluruh tikungannya saling terhubung. Kesalahan di satu tikungan akan merusak alur di beberapa tikungan berikutnya, sehingga menjaga ritme dan kesempurnaan melibas setiap tikungan menjadi kunci utama. Meskipun kontur Silverstone yang datar tidak memiliki tantangan kemiringan seperti di Portimao atau Mugello, permukaan aspalnya terkenal sangat menguras daya tahan ban Michelin sejak pengaspalan ulang beberapa tahun lalu. Selain itu, lokasi sirkuit yang terbuka luas biasanya memperumit keadaan akibat perubahan cuaca yang ekstrim. Meski akhir pekan lalu balapan dinaungi cuaca musim panas Inggris yang sangat cerah. Perpaduan antara titik pengereman keras dan perubahan arah motor yang cepat, seperti pada era Maggots hingga Chapel, sangat menguras stamina para pembalap. Hal ini dirasakan langsung oleh Marco Bezzecchi yang mengakui kesulitan menempuh lebih dari 4 atau 5 putaran beruntun pada sesi Jumat karena masih dalam proses pemulihan pasca operasi tulang selangka kiri dan lutut. Keberhasilannya meraih podium pada hari Minggu pun membuat kondisi fisiknya benar-benar terkuras habis. Tim pabrikan Aprilia tampil mendominasi di GP Inggris berkat keseimbangan motor RSGP yang mampu menjaga keaweten ban Michelin dalam kecepatan tinggi. Sebaliknya, sesi sprint 10 putaran pada hari Minggu memperlihatkan betapa sulitnya lintasan Silverstone ketika performa ban mulai menurun. Marc Marquez merosot dari peluang meraih podium hingga finish di posisi ke-9 setelah catatan waktu putarannya melambat hingga hampir 5 detik. Kendala traksi bahkan hampir membuatnya terlempar dari motor Ducati miliknya hingga memicu pengembang kantor udara atau airbag pada baju balapnya. Hasil buruk juga dialami rekan setimnya Pecco Bagnaia yang finish di posisi ke-17 pada sesi sprint, sebelum akhirnya terjatuh pada balapan utama hari Minggu. Bagnaia menjelaskan bahwa mengendalikan motor pabrikan tanpa cengkraman ban terasa sangat sulit, karena pembalap tidak dapat mengerem secara maksimal. Memindahkan beban ke bagian depan justru membuat bagian belakang motor bergeser, sehingga pembalap harus membiarkan motor meluncur layaknya berkendara di lintasan basah dan memutar tuas gas dengan sangat halus, agar ban belakang tidak selip. Pembalap ramak Yamaha Jack Miller mengibaratkan para pembalap seperti sosok yang harus pandai memahami dan berkomunikasi dengan ban. Setiap pergerakan di lintasan sepenuhnya didikte oleh apa yang dirasakan pembalap dari permukaan karet ban. Miller menerangkan bahwa kondisi ban bisa berubah secara tidak terduga, di mana pembalap harus pandai memahami tingkat perputaran roda atau spin dan menjaganya agar tetap berada dalam rentang performa yang tepat. Miller menambahkan bahwa mengendarai sepeda motor balap merupakan aktivitas yang sangat emosional. Namun, seiring bertambahnya usia dan pengalaman, seorang pembalap belajar untuk mengendalikan emosi serta menerapkan pendekatan yang lebih terhitung agar tidak mengendarai motor secara berlebihan. Di saat yang sama, pembalap juga harus tetap menjaga semangat bertarung di tengah sengitnya persaingan. Tuntutan psikologis dalam olahraga yang penuh resiko ini menuntut pembalap untuk tetap objektif di tengah banyaknya pikiran yang melintas di kepala mereka saat balapan berlangsung. Miller mengungkapkan bahwa pikiran seorang pembalap akan terus dipenuhi dengan berbagai analisis intuitif, mulai dari merasakan respon motor dan kondisi ban, mengukur sejauh mana ban belakang dapat dihemat, menjaga agar ban depan tidak mengunci akibat pengereman berlebih, hingga menilai apakah para pesaing di sekitar mulai mengalami penurunan kecepatan sehingga titik pengereman dapat disesuaikan kembali. Seorang pembalap dituntut untuk selalu membaca situasi mental serta kondisi para pesaingnya, seperti mengukur tingkat keausan ban lawan dibandingkan dengan ban miliknya sendiri. Berbagai perhitungan intuitif terus berputar di dalam pikiran pembalap untuk memastikan apakah kecepatan yang ada cukup untuk bertahan hingga garis finish, dan apakah para pesaing mampu mempertahankan ritme mereka. Pembalap KTM Brad Binder menambahkan bahwa rasanya sangat memuaskan ketika usaha keras di lintasan membuahkan hasil. Sedangkan hal paling mengecewakan adalah ketika sudah mendorong batas maksimal, namun tidak menghasilkan peningkatan. Binder sangat menyukai proses menggali potensi diri secara mendalam demi menemukan beberapa 1/10 detik kecepatan ekstra. Kesadaran pikiran tersebut secara otomatis membentuk tindakan refleks di atas motor. Para pembalap MotoGP telah menguasai kemampuan dasar mereka dengan sangat luar biasa, mulai dari keseimbangan, koordinasi fisik, hingga pemahaman mendalam atas batas kemampuan motor mereka. Bukti kehebatan ini terlihat dari bagaimana mereka mampu menyamai catatan waktu kemenangan dari musim sebelumnya, hanya dalam beberapa menit awal sesi pembuka akhir pekan balapan.
Sektor ergonomi pada motor MotoGP dirancang serta disesuaikan secara sangat mendalam hingga kehitungan sentimeter untuk tiap-tiap pembalap. Pihak pabrikan bahkan memanfaatkan pengujian lorong angin atau wind tunnel dan meminta pembalap mengenakan versi terbaru dari pakaian balap, helm, sepatu, serta sarung tangan demi memaksimalkan perhitungan aerodinamika. Contoh paling ekstrim dari penyesuaian bentuk fisik motor terlihat pada tangki bensin yang memanjang pada motor Aprilia milik Jorge Martin. Bentuk khusus tersebut membantu sang juara dunia 2024 yang bertubuh mungil untuk menjepit dan mengendalikan motor menggunakan anggota tubuhnya demi mendukung gaya berkendara rebah hingga bahu menyentuh aspal. Selain bentuk fisik motor, para pembalap juga dihadapkan pada berbagai tombol dan tuas kendali di area kemudi. Fitur-fitur tersebut meliputi pemetaan mesin, penyesuaian pengereman, pembatas kecepatan di area pit lane, sistem anti-wheelie, perangkat pengatur ketinggian motor atau ride height devices, hingga rem belakang yang dioperasikan dengan ibu jari. Sepeda motor benar-benar dibentuk khusus mengikuti preferensi pribadi mereka, bahkan hingga pemilihan bahan karet pegangan stang grip. Pedro Acosta yang baru menjalani operasi pada akhir Juni mengindikasikan rencananya untuk mencoba mengganti grip stang atau tuas rem pada sesi berikutnya di Aragon demi mengurangi rasa sakit yang masih tersisa seusai operasi. Meskipun sensitivitas pada jari-jarinya sudah pulih sepenuhnya. Secara bentuk tubuh, pembalap MotoGP memiliki fisik yang ramping, lentur, dan kuat tanpa massa otot yang berlebihan. Tingkat kebugaran dan ketahanan kardio mereka setara dengan atlet profesional karena lonjakan adrenalin yang memacu detak jantung hingga batas maksimal. Pembalap KTM asal Afrika Selatan Brad Binder menerangkan bahwa seorang pembalap tidak perlu memiliki kekuatan tubuh yang sangat besar, melainkan membutuhkan daya tahan fisik yang sangat baik. Rasa lelah yang muncul di tengah balapan menjadi pemicu utama munculnya kesalahan yang sangat fatal dalam olahraga balap motor. Tipisnya jarak antara pembalap di posisi terdepan dan posisi ke-20 menuntut setiap pembalap untuk tampil konsisten. Penurunan kecepatan dalam beberapa putaran saja sudah cukup untuk mengacaukan hasil balapan. Oleh karena itu, para pembalap harus mampu mengelola tenaga mereka agar tidak kehabisan stamina di tengah jalan. Binder menjelaskan bahwa mereka memanfaatkan teknik berkendara yang baik seperti mengoptimalkan penggunaan kekuatan kaki dan anggota tubuh lainnya saat mulai merasakan kelelahan. Di sirkuit yang menuntut fisik akibat banyaknya perubahan arah yang cepat, pembalap dapat menghemat tenaga saat berada di trek lurus untuk menggantikan energi yang terbuang di bagian sirkuit yang berat. Binder mengungkapkan bahwa bagian tubuh yang paling pertama terasa pegal seusai balapan adalah otot triceps di lengan belakang. Ia pribadi tidak pernah mengalami kendala pada bagian punggung dan hanya merasakan pegal di area otot punggung samping serta lengan bawah atau forearms. Area-area tersebut merupakan bagian tubuh yang paling banyak menguras tenaga saat mengendalikan motor. Binder menekankan bahwa latihan kebugaran di gym sebanyak apapun tidak akan bisa menyamai beban fisik asli saat mengendarai motor balap. Bagi dirinya, satu-satunya cara terbaik dan paling efektif untuk melatih ketahanan otot lengan bawah adalah dengan rutin berlatih mengendarai motor motocross. Selama 10 tahun terakhir, kejuaraan MotoGP berkembang di bawah serangkaian parameter teknis tertentu, seperti penggunaan mesin 1000 cc, ban Michelin, peningkatan beban aerodinamika, peredam massa atau mass dampers, serta perangkat peningkat performa seperti ride height dan whole shot devices. Penambahan fitur-fitur ini membuat sepeda motor makin stabil dan terkendali dalam jalurnya, namun menjadi jauh lebih berat saat bermanuver. Dampaknya, bekas luka operasi sepanjang 2 inci di lengan pembalap akibat sindrom arm pump kini menjadi pemandangan yang sangat umum di antara para pembalap. Kendati demikian, beban fisik yang berat ini diprediksi akan berubah drastis pada musim 2027 seiring dengan berlakunya regulasi mesin 850 cc, pengurangan aerodinamika, penghapusan perangkat otomatis, serta peralihan ke ban Pirelli. Di sirkuit Silverstone, pembalap tim Red Bull KTM Tech3, Maverick Viñales yang sedang mengalami kendala kesehatan harus digantikan sementara oleh pembalap penguji KTM Pol Espargaro. Meskipun telah membatasi penampilannya sejak pensiun penuh pada akhir 2023, kesempatan tampil di GP Inggris ini menjadi panggilan pertamanya musim ini di tengah kesibukannya menguji prototipe terbaru motor RC16. Pembalap berusia 35 tahun tersebut memberikan gambaran mendalam mengenai seberapa besar perubahan regulasi 2027 akan mengubah peta persaingan dan tuntutan kerja para pembalap di lintasan.
Espargaro memprediksi bahwa kategori kejuaraan ini akan berubah secara signifikan pada musim depan. Setelah berfokus pada pengembangan motor baru, kembali mengendarai motor 1000cc dengan ban Michelin membuatnya merasa seperti seorang pembalap pendatang baru atau rookie. Ia harus mempelajari dan menyesuaikan kembali titik pengereman, efisiensi, penghentian motor, hingga momentum pembukaan tuas gas. Tenaga dan torsi melimpah yang dihasilkan motor 1000cc saat ini dinilainya sangat luar biasa, sehingga membutuhkan adaptasi ekstra. Espargaro menggambarkan bahwa mengendarai motor 1000cc spesifikasi saat ini sangat menguras stamina dan memicu lonjakan detak jantung hanya dalam beberapa putaran awal akibat tingkat performa motor dan ban Michelin yang sangat ekstrim. Sebaliknya, prototipe mesin 850cc yang dipersiapkan untuk regulasi baru terasa sangat lebih ringan, lincah, dan tidak menguras fisik. Ia menilai bahwa karakter motor 850cc baru akan lebih mudah dikendarai oleh pembalap dengan tingkat kemampuan tinggi. Sementara motor 1000cc spesifikasi Michelin saat ini hampir tidak mungkin dikendarai oleh sembarang orang tanpa tingkat keahlian yang sangat khusus.